wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para jemaah sekalian, teman-teman sekalian, pemirsa televisi, pendengar radio, dan semua teman-teman yang menyaksikan acara ini di channel-channel, jazahumullahu khairan. Terima kasih kepada teman-teman yang ikut menyiarkan acara ini di media-media mereka. Semoga Allah memberikan balasan kepada mereka, balasan yang kebaikan yang begitu besar, dan semoga ini menjadi kebaikan kita di akhirat nanti, tabungan kita di akhirat nanti. Allahumma amin. Hari ini jadwal kita di bahasan tentang Asmaul Husna. Ya. Hari ini bahasan kita di Asmaul Husna. Sampai pada kita sudah membahas nama yang paling agung dari Asmaul Husna, yaitu nama Allah, Al-Ilah. Kemudian kita sudah membahas yang berikutnya di antara nama yang paling utama dari Asmaul Husna, yaitu Ar-Rabb. Hari ini kita membahas satu nama yang luar biasa sekali, yang sangat besar kedudukannya, yaitu kita akan bahas dua nama sekaligus, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama. Ada komentar menarik sebelum kita masuk dari Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Karena urutan dari Asmaul Husna ini saya ngambil dari buku beliau. Jadi urutannya saya ngambil dari buku beliau. Kemudian beliau menjelaskan di awal dari penjelasan dari kedua nama ini. Kedua nama Allah ini memiliki kedudukan yang besar. Masya Allah. Lahu sya'nun azim. Jadi punya kedudukan yang sangat besar sekali. Di mana Allah memulai surat Al-Fatihah dengan kedua nama ini. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi para ulama yang menilai bahwa ini adalah ayat yang pertama. Bagi yang tidak berpendapat itu, tentu juga dimulai dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Apa itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi Allah memulai Al-Quran dengan surat Al-Fatihahnya dengan menyebutkan dua nama Allah ini. Dan menjadikan keduanya bukti atas petunjuk dan hidayah yang telah diturunkannya. Sebagaimana nanti yang akan kita jelaskan. Artinya bahwa hidayah Allah itu turun karena kasih sayang Allah. Karena sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kandungan keduanya yang menjadikan setan tak bisa bertahan. Artinya ini adalah perlindungan diri juga. Ini adalah kasih sayang Allah. Ini adalah perlindungan diri dari berbagai macam-macam keburukan. Komentar yang menarik akan kedudukan dari Ar-Rahman Ar-Rahim dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Jadi kedua nama ini memiliki kedudukan yang sangat besar sekali jamaah. Ya, sampai-sampai Al-Quran dimulai dengannya. Kemudian hidayah pun itu sebagai bentuk dari kasih sayang Allah. Dan pula perlindungan. Jadi menunjukkan kedudukan yang begitu besar apa? Al-Quran dimulai dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian hidayah Allah itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah kepada hamba itu. Dan penjagaan dari keburukan yaitu setan. Sebuah keutamaan dan kedudukan yang tinggi pada kedua nama ini. Apa makna dan kandungan dari kedua nama ini? Ya, kita lihat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ar-Rahman Ar-Rahim keduanya nama Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari Asmaul Husna. Ya, Ar-Rahman, nama Allah. Ar-Rahim juga nama Allah. Jadi Allah punya nama
Ar-Rahman, Allah juga punya nama Ar-Rahim. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih menunjukkan dan menetapkan kedua nama ini bagi Allah. Jadi kalau ditanya dalil, cukup banyak dalil-dalil yang menjelaskan nama ini. Baik disebutkan secara sendiri, disebutkan secara berduaan dengan nama Rahman Rahim, ataupun disebutkan dengan nama-nama Allah yang lainnya. Subhanallah. Lihat, seperti contoh Allah mengaitkan istiwa tingginya Allah di atas arsy dengan penyebutan nama Rahman. Di surat Furqan ayat 52. Tsumma stawa 'alal arsy Ar-Rahman. Kemudian istiwa tinggi di atas arsy-Nya, yaitu siapa? Ar-Rahman. Ar-Rahman wa 'alal arsy stawa. Ar-Rahman tinggi di atas arsy-Nya. Surat Thaha ayat 5. Begitu pula dikaitkan dengan terbebasnya azab. Di surat Maryam ayat 45. Inni akhafu an yamassaka adzabun minar rahman. Saya takut azab itu akan menimpa kalian dari Ar-Rahman. Lihat, berarti zat inilah yang memiliki kasih sayang yang begitu luas. Dan ayat-ayat yang lain, Ar-Rahman. Sampai satu surat disebut dengan surat Ar-Rahman. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, dan seterusnya menyebutkan nikmat-nikmat Allah sebagai bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana pula sangat banyak dalam hadis-hadis yang sahih menunjukkan dan menetapkan kedua nama ini bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menamakan dirinya dengan kedua nama ini di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Allah menyebutkan di dalam banyak Al-Quran seperti ayat-ayat yang kita bacakan tadi, menyebutkan bahwa dirinya memiliki nama Rahman. Berarti Allah menamakan dirinya, memberi nama dirinya dengan nama Ar-Rahman. Allah sendiri yang menamai dirinya dengan nama Ar-Rahman. Sebagaimana Rasulullah SAW juga menamai Allah dengan kedua nama ini dalam banyak hadis. Nanti salah satunya kita akan lihat hadis-hadis itu. Jadi nama ini, kedua nama ini adalah nama yang sabitah lillah. Kedua nama yang tetap pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang Allah punya nama Rahman, Allah punya nama Rahim, dan Allah sendiri yang menamai dirinya dengan nama Rahman dan Rahim. Wajib bagi kita, harus bagi kita untuk meyakini akan hal ini. Yakin bahwa Allah punya nama Rahman dan Rahim. Hai. Lalu apa nama dari Rahman Rahim ini? Nah, kita lihat seperti pada kaidah-kaidah sebelumnya bahwa nama-nama Allah itu menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah. Kita sebutkan pada pelajaran yang lalu kaidah-kaidah penting dalam mempelajari al-asma was sifat. Ya, kaidah-kaidah penting dalam mempelajari nama-nama Allah. Di antara kaidah itu adalah bahwa setiap nama Allah itu mengandung sifat. Ya, makanya disebut al-asma al-husna, yaitu nama yang sempurna dalam kebaikannya. Kenapa? Karena mengandung sifat-sifat yang sempurna. Ini nama mengandung sifat-sifat yang sempurna, sehingga dia al-husna, sempurna dalam kebaikannya. Karena mengandung sifat, maka dia sempurna dalam kebaikannya. Jadi setiap nama mengandung sifat. Ya, ini yang menjadikan zat yang penuh dengan kesempurnaan dalam kebaikannya. Tidak ada kekurangan dan keburukan sama sekali. Fasubhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Kita ambil contoh waktu itu, walillahil mathalul a'la. Kita ambil contoh adalah nama kita. Si fulan namanya Muhammad, padahal dia perbuatan dan perilakunya tidak mencerminkan namanya.
Namanya Muhammad, orang yang terpuji. Tapi kenyataannya tidak ada sifat-sifat terpuji pada dirinya. Bahkan kemaksiatan, syirik dia kerjakan. Tapi namanya Muhammad. Khalid yang kekal. Tapi dia manusia, nggak ada manusia yang kekal, jemaah. Ya, begitulah seterusnya. Jadi nama kita bisa jadi bukan sifat kita. Ya, tapi nama kita ini doa. Muhammad, doa orang tua agar dia kelak menjadi anak yang terpuji. Ini sebuah contoh. Jadi kaidah penting yang harus kita yakini bahwa nama Allah itu mengandung sifat, makanya disebut husna, sempurna dalam kebaikan. Berarti Ar-Rahman, Ar-Rahim kembali pada satu sifat, yaitu sifat rahmah bagi Allah. Nah, sifat rahmah bagi Allah. Jadi sifat nama Ar-Rahman, sifat Ar-Rahman. Kemudian nama Ar-Rahim. Salah nulisnya. Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahman. No. Ar-Rahimu. Ini adalah nama Allah. Masing-masing ini, yang ini adalah nama Allah. Ya. Kemudian ini nama Allah. Nama Allah. Nah, kaidah kita apa? Nama Allah ini mengandung apa? Sifat. Nah, inilah yang menjadikan sempurna. Ya, sempurna dalam sempurna, ya cukuplah. Setiap nama Allah mengandung sifat. Nah, Ar-Rahman, Ar-Rahim ini juga sama, dia mengandung sifat. Apa sifatnya? Nah, sifatnya sama ini jemaah. Nah, ini sifatnya sama. Apa itu? Sifatnya adalah rahmah. Sifatnya rahmah. Kita tulis bahasanya rahmah. Rahmah. Atau bahasa Indonesianya kita tulis pula dengan apa? Rahmat. Ya. Artinya apa? Artinya ini mengandung makna kelembutan, kesantunan, terus apa? Kasih sayang. Nah, ini yang sering dominan ya, kasih sayang. Nah, jadi ar-rahmah ini sifatnya. Jadi ini adalah sifat. Nah, ini adalah sifat. Ya, paham? Allah punya nama Rahman. Saya ulangi lagi. Allah punya nama Rahim. Ini nama. Nama Allah mengandung sifat. Sifatnya apa? Rahmah. Jadi Allah punya sifat. Sifat apa? Rahmah. Jadi ini adalah sifat Allah. Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang tetap. Yang tetap padanya. Ya, yang tetap padanya. Oke, jadi Allah punya sifat sayang. Masya Allah ya. Terus kita lihat di materinya. Ar-Rahman Ar-Rahim kembali pada satu sifat, yaitu sifat rahmah bagi Allah. Dan sifat rahmah adalah sifat Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan banyak ayat dalam Al-Quran dan hadits-hadits yang sahih. Rahmah artinya kasih sayang. Jadi dasarnya apa? Yaitu tadi, ini dasarnya Al-Quran. Al-Quran dan ini dasarnya apa? Hadits. Nah, jadi ini sifat tetap. Kita wajib menetapkan kedua nama Allah ini dan sifat rahmah bagi Allah
seperti yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis, tanpa merubahnya, mentakwilnya atau memalingkannya dari makna yang seharusnya, tanpa mengatakan bagaimana dan tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Nah, ini kan kaidah nih jamaah. Kaidah kita dalam masalah asma wa sifat apa itu? Menetapkan apa adanya seperti yang Allah dan Rasulnya sebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kalau terjemahnya kita faham, rahmah itu terjemahnya apa? Kasih sayang. Penuh dengan kelembutan. Ya, rahmah, kasih sayang, terjemahnya. Ya, kita menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ini. Dari nama Allah Rahman Rahim. Kita menetapkannya. Allah punya sifat ini. Sudah, titik. Tanpa kita melakukan menolaknya. Enggak ada. Allah enggak punya sifat rahmah. Atau mentakwilnya dengan mengatakan, nah kalau Allah memang sih punya nama Rahman Rahim. Iya, nama Allah Rahman Rahim. Tapi kalau sifat, enggak. Allah enggak punya sifat rahmah. Loh, yang disebutkan di dalam Al-Quran rahmah itu apa? Yang dimaksud dengan rahmah di dalam Al-Quran itu adalah al-in'am. Apa itu? Memberikan nikmat. Maksudnya kasih sayang di sini adalah ngasih nikmat. Ini yang difahami oleh kelompok Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Ini tentu di luar dari apa yang difahami oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memalingkan makna dari yang semestinya. Adapun para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan bahwa rahmah ini adalah rahmah tsabita lillah, bahwa Allah memiliki sifat sayang. Memang ini sifat sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, kita beriman apa adanya. Amirruha kama ja'at. Berlakukanlah seperti yang Allah ceritakan dan Rasulullah SAW sabdakan kepada kita. Jangan dipaling-palingkan menurut logika Anda. Berbahaya ini. Kita beriman Allah punya sifat kasih sayang. Dan pula tidak mengatakan bagaimana sayangnya Allah ya. Apakah seperti sayangnya orang tua kepada anak, guru dengan murid? Tidak boleh kita berpikir bagaimana, seperti apa. Kenapa? Karena itu di luar dari akal dan nalar otak manusia. Apalagi sampai pada yang keempat, menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya mereka orang-orang Mu'tazilah, Asy'ariyah ini apa? Dia takut. Kalau kita mengatakan Allah punya sifat kasih sayang, berarti kita menyamakan Allah dengan manusia. Yang nyuruh menyamakan itu siapa? Ya kan? Yang nyuruh nyamain siapa? Tidak ada yang menyuruh menyamakannya. Kita disuruh untuk beriman, percaya seperti yang Allah kabarkan bahwa Allah punya nama Rahman Rahim, berarti Allah punya sifat rahmah kasih sayang, udah selesai. Walaisa kamitslihi syai'un, dan tidak ada suatu apapun yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu adalah qul huwallahu ahad. Allah itu esa, tunggal pada zatnya, tunggal pada sifat-sifatnya, dan tunggal dengan apa yang Allah perbuat. Ya, tidak akan sama dengan siapapun. Ya, kita beriman dengan ini. Bahwa Allah memiliki sifat rahmah kasih sayang. Seperti yang disabdakan dalam Quran seperti yang difirmankan dalam Quran dan disabdakan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini prinsip para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Terus. Nah, lihat ini jamaah. Oke, kita mengatakan dan meyakini. Ya, kita mengatakan dan meyakini. Ini prinsip. Ya, apa itu? Allah memiliki nama Rahman Rahim. Nah, ini nama Allah. Allah memiliki sifat rahmah, kasih sayang yang sangat luas dan sempurna. Yakini ini jamaah. Harus wajib. Ya, sudah, jangan diotak-atik, jangan dilogikakan, jangan nanya bagaimana sayangnya Allah. Apalagi disamakan dengan kasih sayang manusia sesama manusia, tidak boleh. Jadi Allah punya sifat sayang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Allah punya sifat sayang sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Apa bentuk-bentuk kasih sayang Allah? Nah, ini yang kita sedikit contohkan di sini jamaah. Kasih sayang Allah itu sempurna dan sangat luas. Apa bentuknya?
Lihat ini bentuk-bentuknya. Semua yang ada di alam semesta, di langit dan di bumi adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah ciptakan langit begitu indah berlapis-lapis. Allah ciptakan bumi begitu indah dengan daratan, dengan lautan, dengan hutan belantaranya, dengan kekayaan alam, dengan lautan yang begitu dahsyatnya, kekayaan ikan yang luar biasa. Ini adalah semua yang ada di alam semesta ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Allah ciptakan apa yang ada di alam semesta ini dengan malam, siang, ya waktu subuh, waktu duha, ini semua Allah ciptakan untuk kasih sayang manusia. Makanya diaturlah ketetapan Allah yang berkaitan dengan alam semesta. Kalau manusia pagi beraktivitas, malam dia istirahat. Kalau setan beraktivitasnya malam, siang tidur. Jadi kayak apa? Seperti kelelawar. Kelelawar beraktivitas apa? Malam. Binatang buas itu keluar dari tempatnya apa? Di malam hari. Siang jam segini tidur. Makanya taman safari itu apa? Wisata taman safari malam hari mahal lu bayarnya di malam hari. Karena harimaunya lagi wah lagi main-mainan itu. Ada pula burung, burung yang hidup di tengah malam. Kalau siang begini tidur. Begitulah jamaah Allah atur sedemikian rupa. Ya ada ikan, ya ikan kalau mau bertelur pergi jauh beratus-ratus kilo dari habitatnya. Kalau habis nelor di situ, dia pergi lagi balik lagi ke habitatnya. Kok bisa gitu? Begitulah Allah atur di sedemikian rupa. Ada yang kalau mau nelor diumpetin di bawah tanah. Ya begitulah tanaman ya macam-macam. Ada yang tanaman harus kena matahari, ada yang tanaman nggak boleh kena matahari, ada yang tanaman harus banyak air, ada yang tanaman dikit saja airnya. Begitulah jamaah. Ini semua Allah berikan untuk kasih sayang manusia. Ada tanaman yang diberikan untuk khusus makanan ternak dan ada tanaman yang diberikan untuk makanan manusia. Oh ini buat ternak, oh ini buat manusia, oh ini buah buat manusia, oh ini buah buat ternak. Begitulah seterusnya jamaah. Subhanallah. Allah yang atur. Musim, oh ini sekarang musim ini. Oh ini musim ini. Oh terjadi pergeseran musim dan sebagainya. Siapa yang atur jamaah? Ya Allah yang atur. Ini semua bentuk kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Subhanallah. Ada yang nggak kenal musim, sayuran apa, nggak kenal musim. Ada yang munculnya setahun sekali, ada yang muncul setahun dua kali dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini semua sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kita. Ya. Kemudian berikutnya, bentuk kasih sayang Allah. Semua manfaat kebaikan dan kemudahan adalah kasih sayang Allah. Jadi kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk apa? Untuk menjalankan kehidupan ini. Kasih kemudahan. Manusia dikasih kemudahan untuk menjalankan kehidupan burung, binatang dan semuanya. Kebaikan, semuanya datang dari Allah. Kemudahan datang dari Allah. Terhindar dari berbagai macam keburukan, ketakutan, kesulitan, apa ini? Kesalahan dan bencana adalah kasih sayang Allah. Sekarang banyak saudara-saudara kita ditimpa bencana. Di mana? Kalimantan. Ya, di Sulawesi, Mamuju. Kemudian apa lagi itu? Tanah longsor. Ya, di Sumedang. Ya, ini bencana. Bukannya bencana, ini buruk bagi kita. Seperti penjelasan kita yang lalu. Buruk bagi kita. Ya, nanti ikuti kajian kita di surat Al-Falaq ya hari Rabu besok. Ya, berkaitan dengan keburukan ini. Buruk di mata kita, tapi di mata Allah tidak. Apa? Justru ini semua Allah turunkan sebagai bentuk sayang Allah sama kita. Apa itu? Agar dosa-dosa kita dihapus, agar derajat kita ditinggikan. Cobalah jamaah lihat ya, bagaimana caranya pisau itu menjadi sebuah pisau yang tajam. Ya, coba perhatikan jamaah. Pisau itu jadi tajam itu kapan? Awalnya apa? Awalnya besi.
besi bulat, besi bulat. Terus dibakar dengan suhu sekian. Ditempa, bakar, tempa, bakar, tempa, bakar, tempa. Akhirnya jadi apa? Jadi pisau yang tajam. Batu. Batu nggak ada harganya. Ada teman cerita dulu. Dia beli batu di pinggir jalan 3.000 rupiah. 3.000 rupiah. Ya, hobi dijual pinggir jalan. Ditawar 3.000 rupiah, ditawar. Dapat berapa? Dapat 2.000 atau berapa aja, Mak. Sudah jelek, jelek batu biasa 2.000 rupiah. Pergilah ke anak-anak yang suka apa itu mengasah gosok permata dan berlian. Nah, digosok jamaah. Ya dia pengen kelihatan keren aja daripada bluwek begini kayak batu kali gitu kan. Bawalah karena temen akrab inti bercanda ngasih ke saya ya. Udah kosokin deh, jangan banyak ngomong kamu. Ya udah deh, digosok sekali, 2 kali, 3 kali. Deg-degan nih jamaah. Dak dikduk hatinya, jantungnya tambah kenceng, jantungnya setiap kali digosok tambah kenceng. Keringat dingin dia jamaah. Kenapa? Karena batu yang dia beli 2.000 rupiah itu ternyata permata jamaah. Difoto, ditawarkan ke Surabaya. Ditawar sama satu Chinese 300 juta jamaah. Begitulah sebuah hal yang buruk ketika digosok dengan benda keras. Mahal nilainya. Allah menurunkan bencana. Ini bagi orang beriman itu sayang. Bagi orang kafir, bagi maksiat itu keadilan Allah. Nanti kita bahas tentang sifat Allah yang adil, maha adil. Tapi bagi yang beriman, ini sayangnya Allah bagi orang yang beriman. Apa itu? Mahal nanti dia harganya di sisi Allah. Dosanya hilang, derajatnya tinggi. Kita lanjutkan. Kemudian tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Dia. Tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali Dia. Dialah Maha Pengasih dan Penyayang. Allahumma doa habis sholat gimana jemaah? Ayo. Doa habis sholat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini kan kita apal ini. Tidak ada yang bisa memberi kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi kecuali Allah. Ya, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk kasih sayang Allah. Dengan rahmat Allah, para nabi dan rasul itu diutus kepada kita, mengajarkan petunjuknya kepada kita. Ini Allah sayang. Udah pokoknya kamu lakukan ketaatan. Kan tidak begitu. Allah utus dulu para nabi dan rasul. Untuk apa? Mengajarkan kepada kita. Ini loh aturan Allah. Ini jalan surga, ini jalan neraka. Dengan rahmatnya, kitab suci itu diturunkan kepada kita. Halal dan haram dijelaskan. Larangan dan perintah dijelaskan. Mana jalan ke surga dijelaskan. Mana jalan ke neraka dijelaskan. Mana yang bisa menjadikan bahagia dijelaskan. Mana yang hidup Anda bisa sengsara dijelaskan. Mana yang bisa mendatangkan ridho, hidayah, karunia Allah dijelaskan. Semua hukum-hukum dijelaskan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rahmatnya, Allah menyelamatkan kita dari kejahilan, dari kesesatan, menuju ilmu dan hidayah. Nah, ini yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak tadi di kedepannya. Jadi dengan sayang Allah ini, Allah selamatkan kita dari kejahilan, dari kesesatan. Dengan apa? Dengan ilmu dan hidayah. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Masih luas lagi ya, ini hanya ringkasan dari bentuk-bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, berikutnya jemaah. Rahmat Allah kepada hambanya itu ada 2. Nah, mulai kita kerucutkan nih. Rahmat Allah kepada hambanya itu ada 2 jemaah. Ya. Apa itu? Rahmat umum dan rahmat khusus.
Ya, rahmat umum dan rahmat khusus. Rahmat yang bersifat umum. Rahmat ini berlaku untuk semua makhluk, kafir, mukmin dan binatang. Rahmat ini berlaku untuk semua makhluk, mau kafir, mau mukmin, mau binatang, semuanya dikasih. Apa itu? Adapun rahmat khusus, rahmat ini hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Nah, jadi rahmat ini bisa dinikmati oleh semua. Kalau rahmat umum ya dinikmati oleh semuanya jamaah ya. Jadi rahmat umum dinikmati semua. Apa itu? Semua manusia terlahir dengan fisik yang sempurna. Semuanya. Mau bapaknya kafir, mau bapaknya ateis, mau bapaknya beriman, binatang, semua Allah jadikan penciptaan lahir di muka bumi dalam kondisi sempurna. Sehat badannya. Wah, sehat fisik sudah. Mau ini, mau kafir, mau beriman, Allah kasih kesehatan. Allah kasih napas. Mau kafir, mau beriman, dia bisa bernapas, bisa menikmati apa yang ada di alam, bisa mendapatkan semua yang bisa mendukung kelangsungan hidup dia, rezeki apa, dia bisa mendapatkan. Jadi rahmat ini bersifat umum, iya. Berkaitan dengan apa? Fisik dan dunia. Jadi rahmat itu apa? Rahmat umum ini apa? Rahmat umum ini berarti apa? Fisik dan dunia jamaah. Jadi rahmat umum ini fisik dan dunia. Tapi rahmat khusus hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Apa itu bawahnya? Menciptakannya dengan fisik yang sempurna, mengaturnya dengan memberinya rizki, sehat, kenikmatan, kebaikan, dan lainnya yang tak bisa dihitung. Ya. Adapun yang khusus memberinya hidayah ilmu, hidayah iman, hidayah amal soleh, hidayah istiqamah di atas Al-Quran dan sunnah, rezeki yang halal, nikmat yang bermanfaat untuk keimanan, ketaatan. Tuh beda kan jamaah? Ya kan? Jadi kalau umum itu hanya bersifat fisik dan duniawi. Sedangkan rahmat umum bersifat fisik dan duniawi. Sedangkan rahmat khusus berarti ini yang mahal nih jamaah. Ini yang mahal. Apa itu? Bentuknya iman, bentuknya hidayah, amal saleh, istiqamah di atas Quran, sunnah. Rezekinya kasih khusus rezeki yang halal, yang bisa menambah iman, nikmat yang bersifat menambah iman. Ini spesial. Kemudian rahmat umum, rahmat ini bersifat fisik dan duniawi. Rahmat khusus di akhirat mendapat perlindungan, pengampunan, pahala yang besar dan derajat yang tinggi. Nah, ini jemaah. Ya, contoh, coba kita di Al-Quran. Nah, kita lihat di Quran. Nah, ini contoh rahmat umum. Surat Al-Mulk ayat 19. Ya, surat Mulk ayat 19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-Rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tak ada yang menahannya di udara selain yang maha pemurah. Sesungguhnya dia melihat segala sesuatu. Lihat. Ma yumsikuhunna illa ar-Rahman. Siapa yang membuka dan menutup sayap dari burung ini? Ar-Rahman. Kasih sayang Allah. Bahkan ada burung yang memiliki kecepatan yang lebih tinggi dari kecepatan pesawat jet paling canggih pun kalah sama burung ini. Inilah kasih sayang Allah jamaah. Apalah terserah teorinya dalam ilmu fisika itu kan gravitasi atau apa yang bikin dia nggak jatuh ke bawah lah, itu analisa manusia. Tapi siapa yang bisa bikin itu semua adalah Allah subhanahu wa ta'ala.
Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Tuhan kami, Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu. Lihat. Jadi semuanya itu menikmati rahmat Allah. Rahmat Allah semuanya. Ini bersifat umum. Yang kedua, lihat. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Ini umum ini. Dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Ini umum nih jamaah. Ini rahmat Allah bersifat umum. Nanti yang bersifat khusus apa? Fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Aku akan tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, ini khusus nih. Ini khusus nih. Berarti dikasih iman, dikasih amal saleh, ketakwaan. Wa yu'tunaz zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Lihat. Orang-orang yang bertakwa yaitu menunaikan zakat, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami ini khusus. Jadi habis menyebutkan umum dan bersifat khusus. Bersifat umum lagi lihat hadis Rasulullah SAW dari Abu Hurairah ini. Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Bainal jinni wal insi wal bahaim wal hawami fiha. Allah menurunkan 1 rahmat saja antara jin dan manusia dan juga binatang. Mereka saling mengasihi karenanya. Ya bahkan binatang buas menyayangi anaknya. Dan Allah mengakhirkan 99 rahmah. Kelak di akhirat, di hari kiamat, hamba-hamba Allah saling mengasihi dengannya. Jadi yang diturunkan di dunia ini rahmatnya cuman 1. Sisanya di mana? Di akhirat. 1, Allah punya 100, diturunin 1 jamaah ke dunia. Sisanya 99 di akhirat. Allahu Akbar. Masya Allah ya. Ini rahmat apa umum? Binatang buas pun sayang sama anaknya. Enggak dimakan anaknya. Tapi manusia kadang makan anaknya sendiri. Lebih ganas dari binatang buas. Manusia ini, na'udzubillah. Uniknya jamaah, uniknya apa itu? Ada yang unik di kalangan kita ini. Apa itu jamaah? Orang tua suka ngomong gini, nak, kalau gede kamu jadi kayak dia nak ya. Kenapa? Sukses dia tuh. Hebat. Sukses lah. Tuh, masih muda udah sukses. Punya rumah mewah. Mobilnya mewah jamaah. Ini kayak dia nak. Hadits seorang ibu yang gendong anak. Ini di masa zaman sebelum Rasulullah SAW gendong anak. Tiba-tiba jamaah ada perempuan yang diseret-seret oleh orang sekampung. Ya, dia diseret-seret oleh orang sekampung. Lalu sang ibu yang gendong anak ini bilang, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Tiba-tiba sang orok ini ngomong jamaah. Ya Allah, jadikan aku seperti perempuan yang diseret-seret, yang digebukin orang sekampung ini. Waduh, bingung nih orang tua. Berapa hari kemudian sang ibu gendong anaknya. Tiba-tiba melihat sosok laki-laki yang bajunya branded, bermerek. Keren, bajunya mewah, kendaraannya mewah, mobilnya mewah, limited edition. Sudah oke. Masih muda, ganteng lagi. Gendong anak. Ya Allah nak, berpalaknya dikosok-kosok. Ya Allah nak, kalau gede kamu jadi kayak dia nak. Si orok ini bunyi jamaah. Ya Allah jangan jadikan aku kayak dia. Ketika anak ini dewasa, sudah mulai bisa diajak ngobrol, nanya sang ibu. Nak, dulu kamu begini. Kenapa? Sang anak jawab, ibu, perempuan yang diseret-seret oleh orang sekampung itu adalah wanita mulia penghuni surga. Saya pengen seperti dia. Sedangkan yang ibu bilang, jadikan aku seperti dia. Sukses dengan dunia, itu adalah penghuni neraka. Saya nggak mau, ibu. Itulah yang terjadi sampai hari ini, jamaah. Kita mendorong anak, nak, kalau gede jadi kayak dia.
Apa itu? Sukses, nak. Padahal ini menunya siapa tadi jamaah? Menu apa? Menu umum, menu orang kafir, menu orang Islam juga, menu binatang, menu nyemot, menu monyet, menu binatang buas. Ini menu semua. Kita berharap hanya sekedar masalah tubuh dan kekayaan duniawi saja. Ini memang rahmat Allah, tapi ini rahmat umum. Semua merasakan. Allah nggak memberi, tapi mereka menikmati. Yang dimaksud rahmat Allah itu apa? Rahmat umum itu apa? Allah nggak memberi, tapi mereka menikmati. Ibarat orang yang main sama pedagang minyak wangi. Tuh minyak wangi nggak ngasih, tuh pedagang nggak ngasih, ini minyak wangi mahal, nggak ngasih, cuma duduk aja main di situ. Tapi dia terkena apa? Terkena wanginya. Dia nggak ngerokok, tapi dia kena asapnya. Jadi Allah nggak ngasih, tapi itulah kasih sayang Allah pada zatnya. Sehingga semua manusia itu menikmati kasih sayang Allah. Allah nggak ngasih. Yang dikasih itu apa? Yang dikasih oleh Allah itu adalah apa? Yang khusus ini. Ini yang Allah kasih, fi'il. Yang dikasih oleh Allah, ini khusus. Terus yang kita harapkan itu seperti itu, ya kita berpikir sangat kerdil. Ya, jangan berharap sesuatu yang menu umum. Ya, tempe penyet, tahu, ya kan vitamin, iya. Kayak ini sekedar permisalan. Kerupuk, kan saya mau yang sifat spesial. Ada tempenya, ada tahunya, ada steaknya. 5 sehat, menu 4 sehat, 5 sempurna, 10 sempurna. Jadi inilah jemaah. Jangan kita berpikir kepingin seperti mendapatkan nikmat umum. Yang kita kejar adalah nikmat dan rahmat yang khusus. Yang lain lagi, jangan kita iri atas kesuksesan orang kafir, padahal dia hanya merasakan nikmat dan rahmat yang bersifat umum saja. Yang kita iri adalah ketika melihat orang mendapatkan rahmat yang bersifat khusus. Ini yang kita kejar, rahmat khusus ini yang kita cari, bukan rahmat yang umum. Artinya apa? Kalau dapat rahmat umum, rahmat khusus, kalau dapat rahmat khusus, pasti rahmat umum akan ikut. Saya ulangi, kalau dapat rahmat khusus, pasti yang umum akan ikut. Ya, tapi kalau dapat rahmat umum, belum tentu mendapatkan yang khusus. Ingat, yang khusus tadi apa? Iman, hidayah, ilmu. Kalau duniawi, halal, bisa membantu dia untuk ketaatan, bisa membantu dia untuk menambah amal soleh sisi dunia. Berarti dia dapat semuanya. Iya. Sekali mendayung 10 terlampaui. Tapi kalau umum, enggak. Dia enggak ada hidayah, enggak ada ilmu, enggak ada amal soleh, maksiat, syirik. Wah, sudah bencana jemaah. Jadi inilah, rahmat itu ada 2. Rahmat umum yang bisa dirasakan semua orang. Bentuknya hanya fisik dan duniawi saja. Sedangkan rahmat khusus itu Allah yang ngasih secara spesial. Allah yang ngasih secara spesial. Kepada siapa? Hanya untuk orang khusus, yaitu orang beriman. Karena itu iman, hidayah, amal soleh, rezeki yang halal. Di akhirat diampuni dosanya, diangkat derajatnya, masuk surga. Oke, kita lanjutkan. Terusin. Nah, ini contoh yang khusus. وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ini yang bersifat khusus. Dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan, yang diberkahi, penuh kebaikan. Maka ikutilah dia Al-Quran dan petunjuk Rasulullah SAW. Bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Tuh kan? Rahmat apa? Rahmat khusus. Contoh lagi rahmat khusus. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Dirikanlah salat, tunaikan zakat, taatlah kepada Rasulullah SAW supaya kamu dapat rahmat. Nah, rahmat apa? Rahmat khusus. Ya, lagi.
Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim. Tuh rahim. Nah, tuh rahim, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sesungguhnya Dia yang lagi maha mengampun, yang lagi maha penyayang. Berarti ini rahmat apa? Khusus. Apa itu? Allah mengampuni dosa-dosa orang yang beriman. Nabi ibadi anni anal ghafur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ini rahmat khusus. Sedangkan burung, binatang, itu tadi umum. Yang bersifat apa? Duniawi dan fisik itu umum. Sedangkan yang bersifat khusus, ya ini. Iman, hidayah, amal soleh, ampunan dosa, derajat yang tinggi, masuk surga. Masih banyak. Apa perbedaan Rahman dengan Rahim? Nah, kalau kita faham ada rahmat umum dan rahmat khusus, ini gampang jemaah. Ya, bedanya apa? Ya, berkaitan dengan rahmat umum dan rahmat khusus. Apa perbedaan Rahman dengan Rahim? Ar-Rahman, zat yang memiliki sifat rahmah yang sangat luas, meliputi semua makhluknya. Tuh kan, meliputi semua. Makanya ini bersifat apa? Berarti sifat rahmahnya umum. Nah, berarti Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang mengandung apa? Nama Allah, ya, nama Allah dan mengandung sifat rahmah, tapi rahmatnya bersifat apa? Umum, karena meliputi semua makhluknya. Ar-Rahman menunjukkan sifat yang berkaitan dengan zat Allah. Makanya rahmatnya luas. Makhluk dilarang mensifati dirinya dengan Rahman karena itu khusus Allah. Tuh, jelas kan? Jadi jelas, jadi rahmah ini sifat rahmat Allah yang sangat luas sehingga mencakup siapa? Mencakup semua makhluk. Ya, mencakup semua makhluknya. Rahmat Ar-Rahman ini adalah berkaitan dengan zat Allah. Karena berkaitan dengan zat Allah, enggak boleh manusia dikatakan ini Rahman ya, enggak boleh. Adapun Rahim, nama Allah yang memiliki sifat rahmah. Zat yang memberikan rahmatnya hanya kepada hamba-hambanya yang beriman saja. Berarti sifat rahmah yang ada pada Rahim, sifat rahmah yang bersifat apa? Khusus. Ar-Rahim berkaitan dengan sifat perbuatan Allah, memberi. Berarti rahmat khusus itu dikasih, diberi sama Allah. Ini khusus. Makhluk boleh mensifati dirinya dengan Rahim. Ini orang Rahim, nih baik, gitu kan? Apa dalilnya? Itu At-Taubah. Jadi kalau berkaitan dengan yang digambar ini jamaah, jadi kan ada apa namanya? Keduanya Rahman, Rahim. Dua-duanya kembali sifat rahmah. Berarti ini bersifat apa? Umum. Semuanya. Yang umum tadi, ya ini semuanya, ya. Berarti yang Rahim ini apa? Diberi, dikasih secara kasih khusus. Khusus siapa? Berarti orang beriman. Nah, karena ini umum, berarti ini sifat berkaitan dengan zat Allah. Kalau ini berarti sifat berkaitan dengan apa? Sifat berkaitan dengan sifat perbuatan Allah. Buatan. Maksudnya Allah memberi. Allah memberi. Nah, paham ya jamaah? Nah, ini sifat zat umum. Makanya semuanya menikmati ini. Jadi ini semua menikmatinya. Menikmati. Makanya dia bersifat umum.
Nah, kalau ini jadi orang tertentu yang dikasih. Nah, kalau ini hanya orang tertentu yang dikasih, jamaah. Ya, kalau yang ini sebentar. Kalau yang ini orang tertentu yang dikasih. Ini orang tertentu yang dikasih. Kalau yang ini bersifat umum karena itu sifat zat Allah sehingga semua orang menikmatinya. Yang kita cari yang mana? Cuma nyari yang ini, yang kita cari yang ini. Khusus. Kalau dapat ini berarti ini pasti. Jadi kalau berkaitan dengan hamba, ya ini. Tapi kalau berkaitan dengan Allah, ini adalah sifat zat, ini adalah sifat apa? Perbuatan. Kalau berkaitan dengan Allah, ini. Ini sifat perbuatan, kalau ini sifat zat. Nanti kita pelajari di tafsir surat Al-Ikhlas. Ya. Sifat zat Allah, Rahman, berkaitan dengan zat, sifatnya. Rahim, nama Allah, sifatnya Rahman juga, tapi berkaitan dengan sifat perbuatan. Ini umum, kalau berkaitan dengan hamba, ini umum, berkaitan dengan hamba, ini khusus. Berkaitan dengan Allah, ini sifat zat, ini sifat Allah ngasih, memberi. Paham? Cukup jelas ya? Alhamdulillah. Nah, buah iman. Nah, ini penutupnya. Buah beriman terhadap kedua nama Allah ini. Apa buahnya? Ketika kita melihat kasih sayang Allah di alam semesta ini dan pada diri kita, di mana semua itu tidak bisa kita menghitungnya. Dan juga rahmat Allah berupa diutusnya Rasulullah kepada kita, diturunkannya Al-Quran, syariat yang penuh dengan keindahan dan kemuliaan, ampunan dosa, derajat yang tinggi, kemudahan dari berbagai kesulitan. Pasti semua itu akan melahirkan satu, cinta hanya kepada Allah yang memiliki sifat kasih sayang, sifat rahmah, sifat yang tetap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kita belajar, semakin muncul pada diri kita apa? Sayang sama Allah, karena Allah sayang sama saya. Nah, gitu. Muncul kita cinta hanya sama Allah, karena Allah itu cinta sama saya. Dua, berharap hanya kepada Allah. Roja, berharap hanya kepada Allah. Rahmat yang sangat luas. Tidak putus asa akan rahmatnya. Allah tidak pernah menghentikan rahmatnya, enggak. Untuk itu kita berharap hanya kepada Allah. Apapun yang terjadi, keburukan apapun yang dirasakan, seorang mukmin hanya berharap kebaikan hanya kepada Allah. Yakin bahwa semua itu bagian dari kasih sayang Allah. Seperti bencana. Berharaplah sama Allah. Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, berikan pahala dari musibah yang menimpa kami. Kan gitu kan doanya. Terus apa? Idza ahabballahu abdan ibtalah. Kalau Allah cinta dengan seorang hamba, kalau Allah sayang sama seorang hamba, Allah akan uji dia. Allah sayang sama hambanya, Allah uji dia. Hamba ini akan menjadi hamba yang senantiasa berdoa. Alhamdulillah ala kulli hal. Dipuji Allah. Segala puji Allah atas kondisi apapun yang menimpa saya. Allahumma ajirna fi musibatina. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa kami. Karena dia yakin, berat saya rasa. Tapi di mata Allah ini adalah bagian dari kasih sayang Allah kepada orang yang beriman. Sehingga dia hanya berharap sama Allah. Allahu Akbar. Terus contoh ayatnya ya. Lihat ini. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafur rahim. Allahu Akbar. Lihat nih jamaah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, meninggalkan keburukan menuju ketaatan, meninggalkan maksiat menuju ketaatan, meninggalkan syirik menuju tauhid, berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh jihad, bersungguh-sungguh mencari ilmu. Mereka itu mengharapkan rahmat Allah dan Maha Pengampun lagi penyayang. Allahu Akbar. Harapan dia tinggi sama Allah.
Perhatikan lawan dari mereka pada firman Allah berikut. Innalladzina la yarjuna liqa'ana waradu bil hayati dunya watma'annu biha walladzina hum an ayatina ghafilun. Ulaika ma'wahumun naru bima kanu yaksibun. Lihat ini lawannya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak memiliki harapan, nggak berharap, nggak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia. Lihat, nggak ada harapan apapun sama Allah. Duit, pikirannya hanya duit, 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 materi dan materi dan materi, serta merasa tentram dengan kehidupan dunia. Allah, ada fulus tenang, nggak ada fulus stres. Dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Allah, udah lupa sama hukum, tak tahu halal, tak tahu haram, tak tahu syirik, terus nggak tahulah. Yang penting duit dan duit, materi dan materi. Mereka itu tempatnya ialah neraka disebabkan apa yang selalu mereka kerjakan. Allahu Akbar. Beda jauh yang di atas ya. Terus berikutnya 3. Berupaya untuk mendatangkan rahmat Allah itu, melakukan sebab agar Allah menurunkan rahmatnya, yaitu dengan bertauhid, melaksanakan Quran dan sunnah Rasulullah SAW, meninggalkan syirik dan semua yang dilarang dalam syariat Islam. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Lihat, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Ini rahmat khusus. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. 4. Malu sama Allah, melihat dan meyakini akan luasnya rahmat Allah bagi hambanya, akan melahirkan bagi orang yang bersih beriman malu berbuat maksiat, malu melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kalau kita dikasih orang, banyak orang ngasih hadiah kepada kita, kita malu sama dia kalau dia minta tolong terus nggak kita kerjain. Malu kalau kita menzolimi dia. Kenapa? Dia sering bantu saya. Ya, dia sering bantu saya. Malu kalau saya mendolimi dia. Enggak, dia sering bantu saya. Malu kalau dia minta tolong terus saya enggak bantuin. Duh, dia baik sama saya. Bagaimana dengan Allah? Harusnya lebih jemaah. Malu kita sama Allah. Allah udah sayang begitu besar sama kita. Malulah untuk maksiat. Yang kelima, yang terakhir, mengandung anjuran untuk bersifat sayang dan berkasih sayang terhadap sesama manusia. Nah, inilah surat At-Taubah ayat 128 tadi. Ya, kalau Allah memiliki sifat sayang, berarti kita pun dianjurkan untuk sayang. Man la yarham, la yurham. Siapa yang nggak sayang, ya Allah nggak sayang. Kan gitu kan? Siapa yang nggak sayang, ya Allah nggak sayang. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah akan nolong hambanya kalau hambanya itu suka menolong hambanya. Ya, Allah nggak menolong hambanya kalau hambanya nggak suka menolong. Begitulah. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Sampai di sini saja. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ringkasan yang kita sampaikan bermanfaat. Ya, ringkasan dari apa yang ditulis oleh para ulama, ya, dari beberapa referensi yang saya baca, yang saya ringkas. Ya. Semoga bermanfaat buat semua. Silakan yang bertanya lewat raise hand dulu. Itu ada saung ukhuwah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Titipan dari Ummahat. Yang pertama, apabila kita membaca surat Ar-Rahman, Al-Baqiyah, dan Al-Hadid paling sedikit seminggu sekali, apa betul nanti kita bisa pilih pintu surga yang mana saja? Jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Saya tidak menemukan satu dalil pun yang sahih yang menunjukkan kekhususan itu. Khusus baca surat Waqiah, Ar-Rahman, sama Al-Hadid setiap hari, saya tidak menemukan dalilnya. Nah, tidak ada dalilnya, Ibu. Terus bagaimana? Ibaca Quran saja secara urut dari Al-Baqarah sampai An-Nas. Khatam, balik lagi Al-Baqarah sampai An-Nas, khatam, begitulah. Yang ada zikir-zikir khusus itu kan ada beberapa hadis seperti
membaca apa namanya ayat kursi mau tidur, ya habis sholat pagi sore, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Kemudian baca surat Al-Mulk, As-Sajdah setiap malam. Kemudian bagi imam yang masjid hari Jumat, subuh Jumat disunnahkan baca surat As-Sajdah sama Al-Insan. Ya, jadi ini yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ya. Adapun yang seperti disebutkan, saya tidak menemukan dalilnya. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya, pertanyaannya? Ya, na'am Ustaz. Yang pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kan Waalaikumsalam ada warahmatullahi. langit dunia dan juga ada langit yang dimana Rasulullah naik ke atas. Apa yang dimaksud dengan langit tersebut dan apa perbedaannya? Apakah arsy ada di atas air? Mohon maaf kalau Ana salah dalam bertanya karena ketidaktahuan Ana. Ya. Jazakallahu khairan. Masya Allah, Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah ba'd. Bagus Ibu. Untuk menjawab pertanyaan Ibu ini yang paling enak, Ibu tonton lagi kajian tentang Sirah Nabawiyah 2 kali terakhir ini tentang Isra Mi'raj. Nah, dari situ jelas sekali Ibu bagaimana Rasulullah SAW itu naik ke atas. Nah, itu benar-benar sangat jelas dari hadis-hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Intinya, alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawud farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan seterusnya di surat apa? Apa itu? Al-Mulk ya. Apa artinya? Dialah Allah yang menciptakan langit-langit ini 7. Tibaka, berlapis-lapis 7. Dan lapisan langit 1, 2, 3 sampai ke 7 itu bukan nempel. Kata para ulama tidak apa? Tidak nempel, tapi berjarak. Ya, nggak nempel kayak kue lapis begitu Ibu, tidak berjarak. Ya. Allah yang menciptakan langit sampai 7 langit ini. Ya, langit pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Ini berlapis dan itu berjarak. Dan setiap langit ini ada penghuninya. Siapa? Para malaikat-malaikat. Nah, di atas langit yang pertama yang kita lihat ini, langit yang pertama yang kita lihat ini, ya dengan mata kita ini, di atasnya ada para malaikat. Kemudian di atasnya lagi langit yang kedua, di atasnya ada para malaikat. Ya. Nah, dari sinilah kisah Isra Mi'raj itu sangat terlihat jelas. Dan di situ saya ceritakan dalam pelajaran Isra Mi'raj itu. Ibu bisa buka lagi. Intinya seperti ini. Jadi ini ada makhluk-makhluknya setiap ini. Dan lalu Allah di mana? Allah itu tinggi di atas arsy. Dan di mana arsy itu? Arsy itu di atas air. Wa kana arshuhu 'alal ma'. Arsy Allah itu di atas air. Di mana air ini? Di atas langit yang ketujuh. Jadi di atas langit yang ketujuh itu ada air, sungai. Nah, itu bisa nanti dilihat di kisah Isra Mi'raj, itu akan nyambung ya. Jadi di atas langit yang ketujuh itu air, kemudian ada arsy Allah Subhanahu wa taala. Ada Baitul Ma'mur, Baitul Izzah. Nah, Allah bersemayam tinggi di atas itu. Nah, jangan dilogikakan pakai akal, jangan nanya itu bagaimana bentuknya, jangan disama-samakan dengan manusia. Dengan singgasana manusia seperti sebuah kerajaan, tidak. Kita akhirnya terjatuh pada ilhad, kekufuran nanti. Cukup kita beriman bahwa ini yang diceritakan oleh Allah ke dalam Al-Quran, ini sesuai dengan kekuasaan dan kebesaran di luar dari jangkauan akal kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Ya, nah Ustaz. Afwan Ustaz. Ada satu lagi Ustaz, tambahan Silakan. pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, minta nasihatnya bagaimana mengajarkan tauhid kepada anak yang berusia 11 tahun. Apakah boleh kalau nanti ketika menjelang SMP dipisah, maksudnya disekolahkan ke pesantren sunnah? Dan bagaimana mengajarkan Asmaul Husna buat anak? Jazakallahu khairan katsirah.
Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ya ba'd. Anak-anak itu kalau masih kecil kan mulai dari kebiasaan sehari-hari ibu. Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dia lakukan, aktivitas dia. Itulah contoh kayak sabda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas yang waktu itu masih kecil dan anak-anak. Rasulullah bilang apa? Idza sa'alta fas'alillah. Nah, kalau mau minta, minta sama Allah ya. Ya, kalau minta tolong sama Allah, nak. Ya, minta tolong sama Allah, nak. Minta sama Allah, nak. Kalau bahasa kita kan kayak gitu. Nah, kalau umat manusia sedunia ini berkumpul untuk ngasih kamu hadiah, mereka nggak bisa ngasih hadiah kamu, nak. Kenapa? Kecuali Allah yang ngasih. Kalau semua berkumpul ingin mencelakai kamu, ya nggak bisa juga, nggak akan bisa mencelakai. Kenapa? Kecuali Allah sudah takdirkan, nak. Baik buruk itu datang dari Allah, nak. Sudah ditentukan ya. Minta sama Allah, berharap sama Allah, semua serahkan sama Allah, nak. Nah, ini akidah, ibu. Ya. Makanya hal ini dibutuhkan apa? Butuh pembelajaran yang benar secara ilmiah di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren yang mengajarkan ini. Ya pesantren memang kalau dunia kita yang mengajarkan ini semua. Ya, pesantren yang mengajarkan ini semuanya. Gede ingin disekolahkan di pesantren sunnah, bagus, mumtaz. Disitulah pusat pendidikan dinia syariah yang bisa kita peroleh dengan leluasa. Ya, dengan leluasa kita bisa peroleh di sana. Semoga bisa kita mudahkan. Kemudian buku-buku anak-anak bisa kita sajikan di sana. Ya, alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Yuniati di Bandung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jazakallah heran atas waktunya, Waalaikumsalam Pak Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Neng. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, kalau bedanya kita di manusia itu kan, saya suka mendengar perbedaannya antara diberi rahmat sama diberi rizki itu bedanya apa dan contohnya bagaimana, Pak Ustadz? Jazakallah heran pertanyaannya. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah ba'd. Masalahnya mindset kita ini kalau bicara ngomong rezeki itu larinya ke apa? Duit. Itu loh yang bikin rancu Anda dan kita semua ini kalau sudah ngomong rezeki itu fulus, duit, 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 duit. Sudah, padahal tidak. Rezeki itu umum sekali. Kita duduk di sini dengar majelis taklim, belajar ilmu, ini rezeki. Ini rezeki ini. Ini rezeki yang luar biasa nilainya. Ya, kita mudah untuk bangun sholat subuh, untuk mengamalkan ilmu kita. Ini rezeki ini. Jadi rezeki itu banyak, luas. Bisa materi, bisa non materi. Inilah rezeki. Dan rezeki ini tentu bagian dari rahmat Allah. Yang kita mau sekarang rezeki apa? Rezeki duit, dunia, atau rezeki yang berupa iman? Ayo. Yang kita mau apa? Rezeki yang berupa duit, materi, harta, atau rezeki yang berupa iman, amal soleh. Mau semua Ustadz? Oke, kalau mau semuanya berarti yang dipilih iman dan amal soleh. Kalau iman dan amal soleh berarti nanti akan dapat dunia juga. Maka nahammuhu, siapa yang keinginannya itu adalah akhirat, maka jadi Allah akan jadikan dunia itu datang kepada dia dan dia tidak menginginkannya. Ta'tihi dunia wahya rahimah. Dunia itu sampai datang tapi dia nolak-nolak. Bisa jadi bisa. Siapa yang keinginannya hanya Allah dan akhirat, iman, amal saleh, itu hanya keinginan dia. Mendapatkan rahmat Allah, itu keinginan dia. Ta'tihi dunia wahya rahimah. Dunia akan datang dan dia nolak-nolak. Tapi kalau keinginan dia hanya dunia saja, maka dunia itu akan datang hanya budgeting aja. Sesuai dengan yang dibudgetkan, Allah nggak mau ngelebihkan. Artinya hanya pakai dunia, Anda dapat dunia aja.
Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia hanya doanya itu minta dunia, 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 dunia. Akhirnya Allah kasih dunia yang dia mau, tapi di akhirat dia nggak mendapatkan bagian apapun. Barakallahu fiik. Oke, kita ganti ke yang chat dulu, habis itu balik lagi ke mana yang raise hand ya. Gantian. Dari Ukhtia Lia ya. Apakah diterima doa anak yang memakan uang haram dari orang tuanya? Anak tersebut belum bekerja sehingga dia masih makan dari nafkah orang tua. Mohon maaf, ini berbahaya saya menjawab. Ini bisa iya, tidak. Terlalu umum, saya nggak berani. Harus jelas dulu kasusnya ini apa. Ya, jawaban saya bisa bumerang, bisa baik, bisa ya. Ya, mohon maaf, Ukhtilia, saya tidak tahu kasusnya apa, jawabannya nanti bisa runyam ini. Mohon maaf ya. Wisdatama Arisari. Semoga Allah merahmati Ustadz, amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah merahmati kita semua. Bolehkah sumbangan logistik yang didapatkan diserahkan kepada orang yang lebih membutuhkan? Saya dari Sulbar, Sulawesi Barat, Ustadz, sebagai korban gempa, tapi alhamdulillah saya dan keluarga semua baik-baik, tapi saya dapat bantuan logistik. Saya hanya berpikir, Ustadz, kalau saya tak lebih membutuhkan itu karena masih ada yang lebih membutuhkan. Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah jadikan orang-orang seperti Anda ini lebih banyak lagi, Ibu Wisdatama Arisanti. Ya, semoga Allah jadi bikin orang kayak Anda ini yang banyak. Ya, apa ithar, punya sifat ithar. Apa ithar itu? Lebih mementingkan orang lain daripada diri Anda. Ini amalan yang sangat mulia, jemaah. Ya, amalan sangat mulia. Semoga Allah lindungi Anda, lindungi keluarga Anda, lindungi teman-teman, semua yang ada di kota Mamuju dari semua bencana, dan semoga musibah yang menimpa teman-teman kita, saudara-saudara kita di daerah Mamuju ini menghapus semua dosa-dosa mereka, mengangkat derajat-derajat mereka. Semoga yang wafat dari bencana ini diampuni semua dosa-dosanya, dirahmati oleh Allah dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan semoga yang masih hidup diberikan kesabaran, keteguhan iman, dan diampuni pula dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Virginia Kusuma Dewi dari USA di sini. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Apakah jika orang-orang yang dahulunya suka berbuat dosa seperti ghibah, namimah, syirik, maksiat dan lain-lain, jika sudah bertaubat akan dihapus dosa-dosanya? Apakah kelak di akhirat akan tetap diadab di neraka padahal Allah sudah mengampuni dosa-dosa itu? Bagaimana dengan sistem pembelian rumah yang ada di... Oh, nanti dulu, satu-satu dulu. Jawaban yang pertama ini, Ibu Virginia. Apa itu? At-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalah. Di riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, orang yang taubat dari dosa kayak nggak punya dosa. Nah, jadi pemutihan, itu benar-benar dibersihkan semua, sudah pemutihan. Berarti dos, habis, wassalam. Ya, bahasa Inggris timurnya telas, Bu, habis. Habis sudah nggak ada. Berarti di akhirat ya udah sudah nggak ada dosa. Allah bisa masukkan ke dalam surganya dengan izinnya. Allahumma amin. Tanya yang kedua, bagaimana dengan sistem pembelian rumah yang ada di Amerika ini di mana kredit bisa sampai 30 tahun? Jadi apakah jika ingin membeli rumah harus menunggu sampai bisa beli cash? Ya, rata-rata kredit ini dilakukan oleh bank-bank konvensional, apalagi di Amerika ya. Bank-bank konvensional tentu ini terjadi banyak larangan. Ada transaksi akad yang haram, jual beli atas barang yang belum dimiliki. Kemudian yang kedua adalah unsur apa? Riba, Ibu. Terus bagaimana dong? Beli aja rumah di kampung, Bu. Kalau orang Bandung, orang Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah beli rumah di kampung,
kan merantau hanya untuk cari modal, emang selamanya ibu tinggal di Amerika. Paling enak itu rumah sendiri ibu, ya Allah makan singkong goreng di sini bu, paling enak bu. Di rumah sendiri, di daerah sendiri paling nikmat sudah. Anda di sana boleh kalau sudah mendapatkan apa yang diinginkan, wangsul tinggal di sini bersama duduk dengan keluarga dan kerabat. Anda bisa menikmati di sini lingkungan yang jauh lebih baik dan lebih terkontrol perilakunya. Dan kalau toh memang nggak mampu untuk beli rumah dengan sistem kredit, ya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak memberikan beban kecuali dengan sekemampuan kita. Sudahlah. Orang tua kita dulu anaknya selusin bu, rumahnya nggak ada yang punya bu. Cuman ngontrak dengan sistem kontrak yang lama. Alhamdulillah, anaknya gede-gede, lahirlah Ibu Virginia, lahirlah Ibu Dian, lahir Ibu Sukma, lahir Ibu Umu Ammar, lahir orang tua kita dulu punya apa? Ya kan, dagangan di pasar, jual di pasar. Alhamdulillah, jerih payah orang tua. Dan yang paling utama adalah rahmat Allah, kemudian jerih payah orang tua kita. Ya, barakallahu fikum. Ya, yang ini dulu, yang resen di ini, pakai iPhone ini, tulisannya iPhone. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Ibu Dewi. Oh iya, lupa saya Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Oh, sinyalnya nggak pas. Sinyalnya kurang bagus Ibu Dewi. Naam, sudahkah Ustadz? Nah, ini Afwan. Begini Ustadz, terkadang anak itu kan ingin kangen telepon ibu begitu Ustadz. Namun ibu itu sering ngomongin orang begitu Ustadz. Dan bagaimana anak menjelaskan bahwa itu nggak boleh begitu tanpa menyakiti perasaannya. Syukron Ustadz, jazakallah khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulillah. Ba'd. Orang di luar pengen ngobrol sama ibu. Ya, kalau ibu cerita tentang kondisi fulan, kondisi kakakmu, kondisi adikmu, kondisi om, tante, dan sebagainya, ya nggak apa-apa, kan kondisi baik. Tapi kalau yang diceritakan keburukan-keburukan orang, dialihkan aja. Ya, nanya yang lain, bu, alihkan aja, pinter-pinteran kita ngomong. Ya, dialihin, kemudian berikutnya ibu, saya telepon bukan ibu mau cerita orang jahat, saya pengen ngobrol sama ibu lah, nggak usah lah udah cerita sama cerita tentang si fulan baik, si fulan jelek, nggak usah. Jadi diingetin, bilang saya telepon ini bukan mau dengerin si fulan jahat, si fulan begini dan begitu. Tapi saya mau telepon ini mau ngobrol sama ibu gituin ya, diingatkan, kemudian dipalingkan obrolannya ke obrolan yang lain yang lebih bermanfaat. Ya, dari Ummu Sultan, sifat Allah tidak boleh disamakan dengan makhluk. Tepat. Ini Al-Quran. Ya. Bagaimana hukumnya jika ada orang yang mengumpamakan Allah itu seperti orang tua kita dan kita seperti anak kecil? Tiap permintaan anak kecil tidak selalu dituruti karena orang tua tahu baik buruk untuk anak. Begitu juga Allah tidak mengabulkan semua permintaan. Ya, permisalan ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk. Permisalan ini hanya memberikan pendekatan contoh. Makanya seharus kita ucapkan walillahil matsalul a'la, Allah memiliki permisalan-permisalan yang lebih baik. Jadi permisalan ingin mendekatkan konsep di benak kita. Ingin mendekatkan konsep di benak kita dengan memberikan contoh seperti itu, ya. Yang kedua, kalau dikatakan Allah tidak mengabulkan semua permintaan untuk kebaikan kita, ini kurang tepat. Ya, pengabulan doa itu bisa 3. Doa itu pasti dikabulkan, Ibu. Ya, kalau tidak dikabulkan itu karena ada sebab. Ya, tapi kalau tidak ada sebab itu pasti doa kita dikabulkan oleh Allah. Dikabulkan doa itu 1 dari 3. Dikasih langsung, dijauhkan keburukan, kita dijauhkan keburukan, atau dipending di akhirat nanti apa yang kita minta. Nah, 1 dari 3. Kita minta biar sembuh ya Allah, biar sembuh ya Allah. Kok nggak sembuh-sembuh saya ya Allah? Nah, tapi dikasih yang kedua, apa? Dijauhkan dari keburukan. Allah jadikan kita jauh dari maksiat. Sakit tapi tetap ibadah. Sakit masih tetap melakukan ketaatan. Nah, ini luar biasa. Jadi pengabulan doa itu 1 dari 3. Bisa langsung dikasih apa yang kita minta. Bisa dijauhkan dari keburukan. Bisa ditunda di akhirat nanti.
Doa yang tidak terkabul itu ada sebab. Karena kita maksiat, karena makanan kita haram, karena doa kita itu doa keburukan kepada orang lain. Ya kan? Kemudian ada Ibu Zuraini dari USA ini, Masya Allah. Menyambung pertanyaan tadi Ustadz. Jadi solusinya kita di Amerika rental atau nyewa apartemen lebih baik. Tepat Ibu, daripada Anda harus bergelimang dalam riba. Ayo, milih mana Bu? Mau milih setiap detik, setiap saat bergelimang riba, atau milih ngontrak? Sama aja, nggak harus kita bicara di Amerika. Kita di Jakarta atau di kota mana saja kita berada, kita nggak ada uang untuk beli rumah. Ya lewatnya bank, jangan riba. Lebih baik kita jadi kontraktor, ngontrak terus daripada kita punya rumah tapi riba. Ya, na'udzubillah. Tapi harus yakin, percaya sama Allah. Pasti hari esok Allah kasih kita jalan yang terbaik. Gitu ya. Dari channel Sunnah Jalan Pasti TV. Masya Allah. Jazakumullah khairan kepada teman-teman admin yang di balik acara ini semuanya. Semoga jadi pahala buat kita semua. Afwan Ustadz, jika kita mengetahui kemungkinan kita terpapar COVID karena keponakan yang menderita COVID suka datang ke rumah dan menginap. Lalu kita suka keluar untuk belanja, untuk mengantar barang karena kita berjualan online shop. Bagaimana hukumnya? Ya bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam rasulullah. Kalau kondisinya seperti itu kan ada tanda-tandanya. Ya, tanda-tanda yang paling jelas katanya kan apa, penciuman hilang, rasa hilang, ya. Kalau memang itu ada, jangan mendolimi orang lain dan jangan mencelakai orang lain. Tapi Anda tes, kalau memang Anda kontak dengan orang yang terkena, ya tes lah. Ya, menggunakan tes PCR atau apa yang berjalan sekarang, tes. Kalau memang dinyatakan negatif, alhamdulillah. Kalau dinyatakan positif, alhamdulillah juga. Tapi apa? Jangan beraktivitas yang membahayakan orang lain. La darar wa la dirar. Kalau membahayakan orang lain, kita berdosa mendolimi orang. Terus gimana? Isolasi mandirilah Anda. Untuk sementara off dulu isolasi mandiri. Ya, untuk penyembuhan kebaikan kita dan kebaikan orang banyak. Jangan ngeyel, jangan keras kepala, akhirnya berbahaya pada tubuh kita karena kita tidak istirahat. Ya, akhirnya kekebalan tubuh kita turun karena kesibukan, karena capek. Ya, akhirnya virus nggak bisa dilawan dan menyebabkan banyak orang terpapar virus gara-gara kita kelayapan. Ya, dosa kemana-mana, merugikan diri kita, menempatkan diri dalam kebinasaan dan merugikan orang lain, dosa yang banyak. Biar nggak dosa, ya sudah istirahat bed rest di rumah, isolasi mandiri, baik buat saya, baik buat semuanya. Barakallahu fiik. Apakah boleh mentalkini mayit yang sudah dimakamkan? Nggak ada dasarnya. Ini aneh-aneh, ini jamaah dari mana? Udah mati kok, ya Allah. Kalau memang tidak ada dasar hukumnya. Rasulullah SAW nggak pernah melakukan, para sahabat nggak pernah melakukan. Hada agama kreasi karang-karang. Berkreasilah dalam dagangan nggak apa-apa. Tapi kalau dalam ibadah jangan, ya Allah, ikhwah. Ini karangan-karangan bid'ah murni dan tak ada manfaat sama sekali. Ya. Kemudian mana pertanyaannya? Sebelum ikut kajian sunnah dulu keluarga saya pernah menjual tanah. Ternyata yang beli dukun. Ya kan Anda nggak tahu, nggak ada masalah. Ya, kalau Anda tahu sebelum transaksi Anda tahu kalau yang mau beli dukun buat praktek perdukunan, ya jangan. Ya jangan. Kalau Anda nggak tahu apa-apa, taunya setelah, ya sudah. Ya. Bila selesai sholat kita baru sadar wudhu batal. Nah ini sama. Prinsipnya ini sama. Kenapa kakak tahu? Saya nggak tahu. Taunya setelah saya tahu adalah saya sudah wudhu, terus saya sholat. Habis sholat selesai, udah rampung sholatnya. Lu tadi kan kentut. Waduh, gimana dong? Ya udah, selesai rezeki. Sama aja orang lagi puasa, makan minum.
Habis makan, minum, selesai. Ingat ya Allah, kan hari ini puasa. Ya udah rezeki, kan nggak tahu tadi. Taunya setelah. Gitu ya. Kemudian Ratni, oh ini Bu Ratni yang tadi pagi nanya, Masya Allah. Sholat sunnah wudhu, apakah dikerjakan setiap saat? Ya, setiap saat. Mau wudhu pagi, mau wudhu malam, mau wudhu kapan saja. Mau sholat silahkan. Mau sebelum tidur, habis wudhu, sholat, terus tidur, silahkan. Masya Allah. Ya, sepertinya sampai di sini dulu. Pertanyaan masih banyak sepertinya. Dan mohon maaf pertanyaan yang belum terbaca ya. Mohon maaf ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan, kesalahan, ya itu murni dari diri saya. Mohon diberikan masukan, mohon dikasih informasi kepada saya kalau ada kesalahannya. Terima kasih banyak yang bisa memberikan kesalahan kepada saya, kepada kita semua. Murni dari saya kesalahan itu terjadi. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang membantu tersiarnya acara ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.